Sahabatku, hidup ini penuh dengan ujian. Kadang ujian datang bertubi-tubi, membuat hati lelah dan jiwa terasa sesak, kecewa, kehilangan, dan penantian yang panjang menumpuk di dada. Tapi ya Allah, di tengah semua ini, aku ingin tetap berharap, tetap bersabar, dan tetap percaya bahwa setiap ujian membawa aku lebih dekat kepadamu. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Aku percaya, setiap luka dan tangis bukan sia-sia, karena Engkau selalu bersama hamba-hambamu yang sabar. Ya Allah, jadikan aku kuat menghadapi ujian ini. Jadikan setiap langkah dan doaku sebagai pengingat bahwa hanya Engkau tempatku bersandar. Kadang, hidup ini terasa begitu berat, ya Allah. Terlalu banyak hal yang datang bersamaan, terlalu banyak luka yang belum sempat sembuh. Tiba-tiba harus menerima luka yang baru lagi. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, ada tangis yang tidak bisa ditunjukkan. Dunia terus berjalan, tapi hatiku seperti tertinggal di belakang, mencoba bertahan, meski rasanya sudah tidak kuat lagi. Aku tersenyum di depan banyak orang, tapi hanya Engkau yang tahu seberapa keras aku berjuang untuk tidak hancur. Di balik diamku, ada 1000 doa yang tak terucap. Di balik tawaku, ada air mata yang terus kutahan. Semua orang melihat aku kuat, tapi Engkau tahu ya Allah, aku rapuh, sangat rapuh. Pernahkah Engkau juga merasa begitu? Merasa bahwa hidupmu seperti tidak berpihak? Pernahkah Engkau ingin berhenti sejenak, tapi tak tahu harus berhenti di mana? Pernahkah Engkau berdoa, tapi merasa langit begitu jauh? Dan dalam hati kecilmu, Engkau bertanya, "Ya Allah, kenapa aku?" Kadang aku juga bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku begini? Kenapa selalu ada ujian yang datang silih berganti? Kenapa harus aku yang merasa kehilangan lagi dan lagi?" Tapi di antara tanya itu, aku sadar Engkau tidak pernah salah memberi. Engkau hanya ingin aku kembali, karena terlalu lama aku bergantung pada dunia. Terlalu sering aku berharap pada manusia, dan terlalu mudah aku kecewa. Maka Engkau kirimkan ujian ini, agar aku sadar bahwa tempat pulang terbaik hanyalah Engkau. Ya Allah, mungkin aku tidak selalu kuat, tapi aku tidak ingin menyerah, karena aku tahu setiap luka yang aku jalani tidak akan sia-sia di sisimu. Engkau lihat setiap air mata, Engkau dengar setiap doa, dan Engkau tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Jadi hari ini, aku ingin belajar untuk tenang, bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya Allah yang selalu bersamaku, bahkan di saat aku merasa paling sendiri. Maka, untuk setiap hati yang sedang terluka, untuk setiap jiwa yang sedang berjuang, dengarlah ini. Tidak apa-apa kalau kamu lelah, tidak apa-apa kalau kamu menangis, tapi jangan berhenti berharap, karena Allah sedang menulis kisah indah lewat kesabaranmu hari ini. Dan sekarang, aku ingin bertanya pada diriku sendiri, dan juga padamu yang mendengarkan, apakah kita benar-benar percaya bahwa setiap ujian ini bukan hukuman, tapi panggilan? Apakah kita siap untuk menemukan makna di balik rasa sakit? Karena mungkin justru di titik paling hancur itulah Allah sedang menunjukkan betapa dekatnya Ia dengan hati yang sedang patah. Sabar, obat pertama dan paling utama. Sabar itu bukan sekadar menunggu, tapi tetap tenang saat hatimu ingin marah, tetap lembut saat keadaan membuatmu kecewa, dan tetap percaya saat tak ada lagi yang bisa kamu pahami. Sabar itu bukan berarti kamu tidak boleh menangis, bukan berarti kamu harus selalu tersenyum meski hatimu remuk, tapi sabar berarti kamu tetap memilih untuk tidak menyerah meski semuanya terasa menyakitkan. Kadang, sabar itu bukan tentang menahan amarah pada orang lain, tapi menahan diri agar tidak putus asa pada Allah, menahan hati agar tidak berprasangka buruk, dan menahan pikiran agar tidak berkata, "Mungkin Allah tidak peduli padaku lagi." Padahal, justru di saat kamu merasa paling sendiri,
disitulah Allah paling dekat. Ia melihat air matamu jatuh satu persatu. Ia mendengar setiap helaan napasmu. Dan ia tahu betapa besar perjuanganmu untuk tetap tegar. Sabar itu tidak mudah. Tapi tanpa sabar, hidup ini akan terasa hampa. Karena sabar adalah kunci dari segala kebaikan, kunci dari kedamaian, dan kunci dari doa yang akhirnya dikabulkan. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mau bersabar. Padahal kebahagiaan sejati lahir dari hati yang sabar menerima takdirnya. Hati yang percaya bahwa setiap luka adalah jalan menuju cinta Allah. Pernahkah kamu merasa, kenapa ujian ini tak kunjung berakhir? Kenapa doa tak juga dijawab? Dan kenapa hidup terasa berat sekali? Tapi tahukah kamu, mungkin bukan karena Allah belum menjawab, melainkan karena Allah ingin kamu belajar lebih dalam tentang arti sabar. Sabar itu seperti akar yang menahan pohon agar tetap berdiri, tidak terlihat, tapi sangat penting. Tanpa akar itu, pohon akan tumbang saat angin datang. Begitu pula dengan hati manusia, tanpa sabar, ia akan hancur saat badai kehidupan datang menghantam. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah berjanji akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'ash syabirin, sebuah kalimat pendek, tapi maknanya dalam sekali, bahwa setiap kali kamu bersabar, kamu tidak sendirian. Allah ada di sisimu. Dan bukankah itu sudah cukup, bahwa pencipta langit dan bumi sedang menemanimu dalam setiap air mata yang jatuh? Kadang, kita hanya perlu diam sebentar, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya." Karena disitulah letak sabar yang sejati. Sabar bukan pasrah tanpa usaha, tapi berjuang dengan tenang. Sabar bukan menyerah, tapi meyakini bahwa waktunya Allah selalu lebih indah dari waktumu sendiri. Orang yang sabar tahu bahwa setiap luka tidak perlu segera dihapus, karena mungkin lewat luka itulah Allah sedang membersihkan hati dari sombong, dari ego, dari keinginan yang terlalu duniawi. Maka, ketika sesuatu yang kamu inginkan belum juga datang, mungkin karena Allah sedang menyiapkan dirimu lebih dulu, agar saat ia datang, kamu siap menjaganya dengan hati yang lebih matang. Ingatlah, sabar bukan hanya tentang menunggu jawaban, tapi tentang menjaga hati selama menunggu itu, agar tetap baik, tetap lembut, dan tetap yakin. Dan kalau kamu merasa, aku sudah sabar, tapi belum ada perubahan, mungkin karena sabarmu belum sepenuh hati, belum ikhlas, belum sepenuhnya percaya bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kecewa, karena kadang Allah menunda sesuatu bukan karena benci, tapi karena sayang, karena Ia tahu waktunya belum tepat untukmu. Setiap air mata yang jatuh dengan sabar tidak akan sia-sia. Setiap sakit yang kamu tahan demi iman akan menjadi pahala. Dan setiap luka yang kamu sembunyikan dari manusia sedang disembuhkan langsung oleh tangan Allah. Sabar itu memang melelahkan di awal, tapi akan selalu manis di akhir. Seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh, sabar juga butuh waktu untuk menunjukkan hasilnya. Maka jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Mungkin esok adalah hari di mana doa-doamu mulai tumbuh satu persatu. Ingatlah, sabar bukan tentang menunda kebahagiaan, tapi cara agar kebahagiaanmu nanti menjadi lebih bermakna. Jadi, jangan takut jika hidupmu penuh ujian, karena ujian adalah tanda bahwa Allah masih percaya padamu, bahwa hatimu cukup kuat untuk belajar lebih dalam. Sabar itu ibarat perisai, melindungimu dari amarah, dari keputusasaan, dari bisikan setan yang ingin membuatmu ragu pada takdir. Dan setiap kali kamu mampu bersabar, kamu sedang menang, bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukan ketika kamu mendapatkan yang kamu mau, tapi ketika kamu bisa tetap tenang, meski dunia tidak berjalan sesuai harapanmu. Itulah sabar, obat pertama dan paling utama, yang tidak dijual di apotek manapun, tapi tumbuh di hati orang-orang yang dekat dengan Allah. Tawakal,
obat. Setelah segala usaha, tawakal itu bukan menyerah sebelum berjuang, tapi berjuang sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Karena setelah semua usaha manusia dilakukan, hanya kehendak Allah yang menentukan akhir dari segalanya. Tawakal bukan berarti pasif, bukan juga berarti diam tanpa arah, tapi tentang tenang dalam keyakinan bahwa apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik. Meski mungkin tidak sesuai keinginan, kadang kita begitu sibuk mengatur hidup kita sendiri, seolah kita tahu apa yang paling baik. Tapi setelah semua rencana runtuh satu persatu, barulah kita sadar betapa lemahnya kita tanpa pertolongan Allah. Tawakal adalah seni melepaskan kontrol, melepaskan kekhawatiran, dan melepaskan rasa takut. Karena hati yang bertawakal tahu bahwa segala sesuatu sudah ditulis oleh tangan yang paling bijak. Berapa banyak dari kita yang berdoa siang malam, tapi tetap gelisah karena kita ingin menentukan hasilnya sendiri. Padahal jika benar-benar bertawakal, seharusnya hati menjadi tenang, sebab kita tahu Allah tidak akan menukar ketetapannya dengan keburukan. Tawakal adalah ketenangan setelah usaha, bukan sebelum usaha. Orang yang bertawakal tetap berjuang, tetap bekerja, tetap berharap, tapi hatinya sudah tidak lagi terikat pada hasil, karena ia tahu yang ia kejar hanyalah ridha Allah. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap gagal? Sudah berdoa sepenuh hati, tapi hasilnya jauh dari harapan? Mungkin saat itu Allah sedang mengajarkan tawakal yang sebenarnya, karena tawakal sejati lahir di saat hasil tak sesuai dengan doa, tapi kamu tetap yakin bahwa Allah tetap maha baik, bahwa tidak ada yang sia-sia dari perjuanganmu. Tawakal bukan tentang mendapat apa yang kamu mau, tapi menerima apa yang Allah beri dengan hati yang lapang. Karena disitulah letak kedewasaan iman. Orang yang bertawakal tahu bahwa dunia ini hanyalah ladang ujian dan tugasnya hanyalah menanam, bukan memastikan kapan buahnya akan tumbuh. Kadang kita terlalu ingin memegang kendali atas segalanya, padahal hidup ini milik Allah, bukan milik kita. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, semua sudah ditulis dengan kasih sayang. Maka saat rencanamu hancur, jangan buru-buru kecewa. Mungkin Allah sedang mengganti arah menuju sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu harapkan. Tawakal membuat hati ringan, karena tidak lagi membawa beban yang seharusnya diserahkan, tidak lagi menanggung hal yang di luar kuasanya. Dan saat kamu benar-benar bertawakal, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, seperti hati yang akhirnya pulang ke tempat paling aman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ucapkan kalimat itu setiap kali hatimu gelisah, dan rasakan bagaimana damainya saat beban itu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Tawakal bukan hanya tentang hasil besar, tapi juga hal kecil dalam hidup sehari-hari. Bahkan sekadar melangkah pun butuh tawakal, sebab kita tidak tahu apakah kita akan sampai atau tidak. Orang yang bertawakal tidak lagi khawatir kehilangan karena ia tahu apapun yang hilang, jika memang milikmu, Allah akan kembalikan dengan cara yang lebih indah. Dan jika tidak, berarti Allah sedang menyiapkan pengganti yang lebih baik. Kadang, kita merasa tawakal itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Benar, karena tawakal bukan dari bibir, tapi dari hati, dari keyakinan terdalam bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Tawakal itu membebaskanmu dari rasa takut akan masa depan, membebaskanmu dari penyesalan masa lalu, dan menuntunmu hidup di saat ini. Dengan tenang dan penuh keyakinan, orang yang bertawakal tidak lagi bertanya, "Kenapa begini?" tapi berkata, "Allah tahu apa yang terbaik untukku." Itulah kalimat orang yang hatinya sudah sampai pada tingkat percaya sepenuhnya, dan percaya itu adalah bentuk cinta paling tinggi. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa protes, cinta yang yakin bahwa setiap detik hidupnya sedang diatur oleh Zat yang maha sempurna. Maka, jika hari ini kamu merasa semua usahamu belum terlihat hasilnya, jangan sedih, jangan putus asa.
Mungkin Allah sedang menguji seberapa dalam tawakalmu, seberapa kuat keyakinanmu pada janjinya. Karena terkadang, sebelum Allah memberi yang kamu minta, Dia akan menguji dulu apakah kamu masih bertahan. Meski belum dikabulkan, ingatlah, tawakal itu menenangkan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tahu, ada Allah yang memegang kendali. Dan saat kamu sudah bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha yang kini terserah Engkau." Maka disitulah kamu akan merasakan kebebasan sejati, kebebasan dari cemas, dari takut, dari kecewa. Itulah tawakal, obat kedua setelah segala usaha. Obat yang tidak membuatmu lemah, tapi justru membuatmu lebih kuat. Karena kamu sadar, hidup ini bukan tentang mengendalikan hasil, tapi tentang mempercayai Sang Pengatur hasil. Zikir, obat penenang hati. Zikir itu bukan sekadar ucapan di bibir, tapi napas bagi jiwa. Tempat hati beristirahat setelah terlalu lama lelah memikirkan dunia. Ketika dunia terasa bising, zikir membuat segalanya kembali hening. Kadang, manusia terlalu sibuk mencari ketenangan di luar dirinya, tapi lupa bahwa ketenangan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari hati yang selalu ingat pada Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Kalimat sederhana, tapi di dalamnya tersimpan rahasia besar tentang kedamaian hidup. Setiap kali kamu berzikir, kamu sedang mengetuk pintu surga. Kamu sedang berbicara langsung dengan Zat yang Maha Mendengar. Dan kamu sedang mengembalikan jiwamu kepada asalnya. Karena sejatinya, hati manusia tidak akan pernah benar-benar damai sampai ia kembali kepada penciptanya. Berapa banyak orang yang memiliki segalanya, tapi tetap gelisah karena mereka lupa berzikir, lupa menyebut nama Allah, lupa bahwa kekayaan tidak pernah bisa menggantikan rasa tenang. Zikir adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian, bahwa ada Allah yang selalu menjaga, yang selalu mendengar. Bahkan di tengah tangisan yang tidak terdengar oleh siapapun, ketika hatimu resah, ucapkanlah Subhanallah. Ketika hidup terasa berat, ucapkan Alhamdulillah. Dan ketika kamu merasa takut, ucapkan Allahu Akbar. Kalimat-kalimat sederhana ini bisa menjadi pelita di tengah gelapnya hati. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga penyembuhan. Bagi hati yang retak, bagi pikiran yang kalut, bagi jiwa yang letih menanggung beban hidup. Karena setiap kali kamu menyebut nama Allah, seolah Allah sedang membalas panggilan itu dengan kasih sayangnya. Zikir adalah bentuk cinta yang paling halus, yang tidak butuh banyak kata. Cukup dengan menyebut namanya berulang kali, kamu akan merasa dekat meski tanpa suara nasa. Kadang, kamu tidak tahu harus bicara apa dalam doa. Maka berzikirlah. Biarkan hatimu yang berbicara lewat lafaz yang lembut dan biarkan Allah yang memahami isi hatimu tanpa perlu penjelasan. Zikir membuatmu sadar bahwa kamu hanyalah hamba dan Allah adalah segalanya. Kesadaran itu yang membuatmu damai karena kamu tidak lagi berjuang sendirian. Orang yang banyak berzikir, hatinya lembut, lisannya terjaga, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Karena zikir menghapus kegelapan yang menumpuk di dalam hati. Saat dunia membuatmu takut, berzikirlah. Saat manusia membuatmu kecewa, berzikirlah. Saat kamu kehilangan arah, berzikirlah. Karena zikir adalah cahaya yang menuntunmu pulang. Pernahkah kamu merasa begitu tenang setelah menyebut nama Allah, seolah segala beban tiba-tiba menjadi ringan? Itulah bukti bahwa zikir benar-benar hidup di dalam hati yang tulus. Zikir bukan hanya dilakukan di masjid, tapi juga di tengah kesibukan, di jalanan, di tempat kerja, di kamar yang sunyi, dimanapun kamu berada. Karena mengingat Allah tidak butuh tempat khusus, hanya butuh hati yang sadar. Jika kamu merasa hidupmu berantakan, mungkin karena hatimu terlalu jarang diisi dengan nama Allah, terlalu sering diisi keluhan, terlalu banyak diisi kekhawatiran. Zikir adalah cara Allah mengundangmu kembali, mengajakmu duduk tenang dalam dekapan kasih sayangnya, agar kamu berhenti mencari ketenangan dari hal yang fana. Ketika kamu mengucap La ilaha illallah, sebenarnya kamu sedang menenangkan dirimu sendiri.
bahwa tidak ada yang pantas kamu khawatirkan selain ridha Allah. Dan ketika kamu mengucap astagfirullah, kamu sedang membersihkan hati dari dosa yang menumpuk, dari penyesalan yang membebani, dari kesalahan yang terus menghantui. Zikir menghidupkan hati yang mati, menghangatkan jiwa yang dingin, dan menumbuhkan harapan yang sempat hilang. Karena dalam setiap lafaz zikir ada energi cinta dari Allah yang turun perlahan ke dalam dada, membungkus luka dengan cahaya. Orang yang hatinya dipenuhi zikir tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah putus asa, karena ia selalu ingat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang paling tenang, dan ketenangan itu hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya hidup bersama Allah, bukan bersama dunia. Zikir bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan. Sebagaimana tubuh butuh udara, hati pun butuh mengingat Allah agar tidak mati. Maka, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa zikir, karena mungkin di hari itulah hatimu paling rapuh, dan Allah sedang menunggumu untuk kembali mengingatnya. Zikir adalah obat yang menenangkan tanpa efek samping, menguatkan tanpa harus menyakiti, dan menyembuhkan tanpa perlu disembunyikan. Dan ketika kamu menjadikannya kebiasaan, hidupmu akan terasa lebih ringan, karena kamu tahu setiap langkahmu, setiap napasmu selalu disertai nama Allah. Itulah zikir, obat penenang hati, yang membuat jiwa tetap utuh di tengah badai kehidupan, karena selama ada nama Allah di hatimu, tidak ada gelombang yang benar-benar bisa menenggelamkanmu. Keikhlasan, kunci untuk menyembuhkan luka. Kadang, yang paling sulit dari sebuah ujian bukan rasa sakitnya, tapi melepaskan sesuatu yang sudah tidak bisa kita genggam lagi. Ya Allah, betapa sering hati ini masih ingin mempertahankan apa yang sebenarnya sudah Engkau minta untuk dilepaskan. Kita tahu harus ikhlas, tapi nyatanya itu tidak mudah. Keikhlasan bukan berarti tidak sedih, bukan berarti tidak menangis. Keikhlasan adalah saat kita rela menangis, tapi tidak lagi menyalahkan takdir, saat hati berdarah, tapi tetap yakin bahwa di balik luka ini ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja dengan cara yang belum kita mengerti. Ada saat-saat ketika dunia memaksa kita untuk menerima kehilangan, entah itu kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harapan, atau kehilangan versi diri kita yang dulu, dan di titik itu kita merasa kosong, sepi, tak tahu harus bagaimana. Tapi justru disitulah Allah ingin mengajarkan bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang ikhlas menerima kenyataan. Ikhlas itu bukan pasrah tanpa arah ini, tapi pasrah dengan arah, menyerahkan segala sesuatu pada Yang Maha Tahu. Bukan karena kita tidak punya daya, tapi karena kita sadar bahwa kekuatan sejati ada dalam penerimaan, bukan dalam perlawanan. Kadang kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana, tapi Allah punya rencana yang lebih sempurna. Kita hanya melihat dari mata yang terbatas, sedangkan Allah melihat dari langit yang luas. Apa yang terlihat buruk hari ini mungkin justru penyelamat kita di masa depan. Maka, jangan buru-buru membenci takdir, jangan tergesa menolak kenyataan. Biarkan waktu berjalan, biarkan hati perlahan menerima, karena tidak ada luka yang abadi. Setiap luka yang diserahkan kepada Allah pasti berubah menjadi ketenangan. Ikhlas bukan berarti melupakan, tapi berdamai dengan yang sudah terjadi. Bukan menolak rasa sakit, tapi mengizinkan diri untuk sembuh, karena yang tidak kita lepaskan akan terus menyiksa, dan yang kita ikhlaskan justru akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Berapa banyak hal yang dulu kita tangisi, tapi kini kita syukuri. Berapa banyak yang dulu kita anggap kehilangan besar, tapi ternyata justru membuka jalan baru. Itulah rahasia Allah. Di balik setiap perpisahan, selalu ada pelajaran. Di balik setiap air mata, selalu ada pembersihan jiwa. Kadang kita baru benar-benar bisa tersenyum saat kita berhenti memaksa, saat kita berkata, "Ya Allah, kalau ini bukan untukku, aku ikhlaskan. Karena aku percaya, Engkau tidak akan mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik." Dan perlahan hati yang dulu sesak
mulai terasa lapang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya sudah tenang. Yang dulu membuat kita menangis, kini membuat kita tersenyum, karena akhirnya kita paham, tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kadang itu adalah cara Allah melindungi. Jadi, jika hari ini engkau sedang belajar ikhlas, jangan terburu-buru sembuh. Nikmati prosesnya. Biarkan air mata itu mengalir, karena setiap tetesnya adalah doa tanpa kata. Setiap sesaknya adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Dan ketika engkau akhirnya bisa mengucapkan Alhamdulillah untuk sesuatu yang dulu menyakitkan, itulah tanda bahwa engkau sudah menang, bukan atas dunia, tapi atas dirimu sendiri. Ikhlas bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari kedamaian, sebab hanya hati yang ikhlas yang bisa merasakan ringan meski hidupnya berat, dan hanya hati yang ikhlas yang bisa tersenyum meski tak semua hal berjalan seperti yang ia inginkan. Jadi tenanglah, lepaskanlah, karena setiap yang pergi dengan ikhlas akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti di waktu terbaik menurut Allah. Doa dan tawakal saat segalanya tak lagi bisa diubah. Pada akhirnya, ada saat di mana kita harus berhenti berusaha mengendalikan segalanya, karena hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan di titik itulah, kita belajar arti sesungguhnya dari doa dan tawakal.